Mau minum dulu mungkin? Terlalu capek. Do you want to drink first? Yes, thank you. Ya, terima kasih. Izin yang mulia, mungkin sebelum penasihat hukum bertanya, apa kami juga akan dapat pertanyaan juga? Dapat. Dapat, terima kasih. Penasihat hukum sedikit, jaksa sedikit ya, jadi berimbang ya. Thank you. Baik ya, coba kita relax ya. Saya kembali dulu kepada BB4 I'm going to go back to BB4. yang isinya tadi sudah dibahas adalah negatif. And the results were negative, as has already been discussed. Itu diambil adalah 70 menit setelah kematian korban. And that was taken, the samples were taken 70 minutes after the death of the victim. Dan belum dilakukan embalming. And at that time, no embalming had taken place. Setelah 3 hari dilakukan embalming atau dengan formalin. After 3 days, embalming was performed. Kemudian ditemukan ada di sana cyanida 0,2 mili. And then 0.2 milliliter of cyanide was found. Dari 2 fakta ini, From the two facts, mana bukti yang paling prima, yang primer, yang merupakan masterpiece, menemukan suatu bukti 70 menit setelah diambil dari tubuh korban atau setelah 3 hari setelah diformalin? Mana yang paling adekuat, yang paling bisa menentukan tentang kematian korban ini? from the two evidence, that is the one that was taken 70 minutes after the death, and the other one taken 3 days after the death upon embalming. Which one is the most representative or the strongest? I would consider the one taken soon after death. Yang diambil langsung atau tak lama setelah kematian. To be more representative of the actual antemortem, the actual level at time of death. Itu lebih representatif, lebih mewakili kadar yang sesungguhnya yang ada di dalam tubuh yang bersangkutan. Yaitu yang ada di dalam BB4. That means the one that is found under BB4. Itu? Yes. Is that true? Yes. Yeah. Saya tidak tanya lagi alasannya karena tadi sudah dijelaskan alasannya. I'm not going to ask the reasons because this has already been explained before. Kedua, Second question. tadi saudara mengatakan bahwa kalau sudah ada penemuan negatif sebelum diembal, You said that if the results were already negative prior to embalming, maka kalau ditemukan lagi cyanida setelah diembalming setelah 3 hari, then if cyanide is found 3 days later upon embalming, maka itu adalah karena kemungkinannya karena post mortem proses. It is possible that is so because of post mortem changes or processes. Yeah, when you compare the results, one possible explanation is that it's due to post-mortem process. Ya, kalau Anda membandingkan hasilnya, maka salah satu alasannya adalah karena perubahan yang terjadi atau proses yang terjadi pasca kematian. Kalau seandainya tidak ada post-mortem proses setelah 3 hari itu, if the cyanide does not, if there is no post-mortem process that result in cyanide within the 3 days,
apakah hasil yang tadinya negatif di dalam BB4 bisa menjadi positif? Would the previously negative results turn into positive? Sorry, the last. Well, if there is no, Saya ulangi, yeah, kalau seandainya tidak ada proses post-mortem proses, let's say there is no post-mortem processes, or if there is no post-mortem changes, apakah hasil yang negatif yang ditemukan di dalam BB4 yang sudah negatif bisa menjadi positif? would the negative results as found under BP4 can turn into positive? No. Tidak. No. Ya. Dikit lagi Pak ya. Kemudian saya mau bertanya, tadi saudara menyatakan tentang darah. Saya mau bertanya, apakah kalau cyanida itu tidak masuk dalam darah bisa mematikan? Atau dalam arti apa? Kapan cyanida itu bisa mengakibatkan kematian? Apakah ketika di lambung atau ketika dia masuk ke dalam darah? And when would cyanide lead to death or cause death? When it get into the stomach or when it enters the bloodstream? For any poison, including cyanide, to exert its effect, Untuk setiap keracunan, termasuk keracunan karena cyanida, agar efeknya dapat tampak atau terlihat, the poison will have to enter into the system, the body system. maka racun tersebut harus memasuki sistem tubuh, Including the blood. termasuk darah. Apakah salah satu darah itu adalah elemen yang paling penting untuk bisa membuat orang itu mati? As blood, as entry into the blood is one of the most important, the most important element that would cause the death of the victim. Yes, because if the poison enters into the blood, then it will spread to the entire system and cause symptoms and eventual death. Ya, karena kalau cyanida tersebut masuk ke dalam darah, maka darah tersebut akan mengalir ke seluruh tubuh sehingga menimbulkan gejala pada orang yang bersangkutan dan pada akhirnya mengakibatkan kematian. Apakah itu sebabnya saudara katakan bahwa yang harus diperiksa itu sebenarnya adalah paling utama adalah darah? Apa itu sebabnya saudara? Is that the reason? Is this the reason why you said that the blood has to be examined too? Yes. Ya. Saya lagi pertanyaan. Tadi saudara mengatakan bahwa kalau di dalam lambung itu tidak ditemukan zat-zat lain selain cyanida. You said earlier that there are no substances other than cyanide found in the stomach. Maka saudara jawab tadi kepada yang mulia bahwa tentu bisa diduga kematiannya karena cyanida. Then you tell the honorable judge that it can be suspected that the death is caused by cyanide. Pertanyaan saya, My question is, kalau seandainya zat-zat lain itu tidak diperiksa, bukan tidak ditemukan, tapi tidak diperiksa oleh toksikologi, if the other substances were not examined by the toxicologist dan tidak dilaporkan dalam laporannya, and were not reported in the report, apakah juga bisa dikatakan bahwa itu mati karena cyanida? could it be said that the death is caused by cyanide, Apakah mungkin juga karena zat-zat lain? or is there any possibility that the death might also be caused by other substances, other than cyanide? Since the other possible poisons were not tested, we cannot rule them out.
Karena racun-racun kemungkinan adanya racun-racun yang lain tidak diperiksa, maka tentu keberadaan racun-racun tersebut tidak dapat dikesampingkan. Jadi artinya bisa juga mati karena zat-zat yang lain juga. So meaning that there is also a possibility that the victim may die of other substances, other than cyanide. It's possible. Ya, itu mungkin. Pertanyaan hanya 2 lagi ya. 2 more questions. Tadi ditanyakan bahwa karena ini kelihatannya tadi agak sedikit bias dari penjelasan yang pertama. It has been asked earlier, before. Saudara mengatakan bahwa kalau jumlah yang masuk itu assume itu 290 mg ke dalam tubuh. Let's assume that the amount of cyanide entering the body was 298 milligrams. Dan ternyata di dalam lambung hanya ditemukan 0,2. And it turns out that in the stomach only 0.2 milliliter or milligram of cyanide is found or was found. Sehingga saudara mengatakan bahwa kalau dibandingkan teori dengan di prakteknya adalah tentunya dalam kenyataannya yang ada. Pertanyaan saya adalah, tadi saudara mengatakan kalau dalam 298 yang masuk ke dalam tubuh, maka tentunya bukan 0,2 yang hasilnya. Tetapi saudara katakan adalah lebih daripada 0,2. Apa itu benar? Based on the theory as well as based on the facts, if indeed the amount that enters into the body, the amount of cyanide entering into the body is 298, then the amount that shall be found, the amount of cyanide that shall be found in the stomach shall be much higher. Is that true? Yes, it will be high. Yeah. And even after taking into account post-mortem change, ya akan sangat tinggi, tetapi sekalipun tubuh, sekalipun jenazah mengalami perubahan pasca kematian, I think that it should be still substantial. Maka jumlah yang terdapat atau dijumpai pada lambung tetap akan masih cukup tinggi. Cukup tinggi ya. Tadi juga ditanya itu teori atau tidak. Buku yang saudara tunjukkan itu hasil penelitian atau apa itu? The article that you have mentioned based on the books, is it based on research, on survey? So these are you mean the one on post-mortem production or? Yang Bapak maksud yang berkaitan dengan yang tadi baru ya. Post-mortem. Post-production dan tadi itu mengenai jumlah tadi. Well, the post-mortem production and also the calculation of the amount. If the amount ingested is this amount, then in the stomach would be much higher. These are all published in peer-reviewed medical journals. Ini berdasarkan metode kajian ulang oleh rekan sebaya atau peer review method, and has been officially published. Dan telah diterbitkan secara resmi. Jadi berarti itu bukan teori ya, itu hasil satu penelitian tentunya ya. Meaning that this is not a theory, but the results of a research. Yes. Ya. Research that has been accepted ya. Yaitu hasil penelitian yang sudah diterima. Kemudian saya mau bertanya, yang ringan ini, kebetulan JPU Jaksa Penuntut Umum bertanya tadi, bahwa Hani juga, yaitu seorang temannya Mirna, juga meminum kopi yang sama diminum Mirna. The prosecutor
has brought the issue that Hani, a friend of Mirna, has also taken a sip of the coffee that was drunk by Mirna. Berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit Waluyo di Jakarta, Based on the letter from the Abdi Waluyo Hospital in Central Jakarta, dia minum minuman yang sama, the person, Hani, drank from the same coffee, from the same beverage. dan oleh dokter dinyatakan dia tidak apa-apa. However, doctor said that she was okay. She was fine. Dan dia juga meminum dengan sedotan yang sama, And she also took a sip using the same straw as Mirna. tetapi Mirna collapse. But Mirna collapsed Hani after tidak taking the collapse. sip, while Hani did not. Apa pendapat Anda tentang itu? What is your opinion on this? I think that if you look at the responses, Maksud saya, apakah juga seharusnya Hani juga kalau minumnya sama-sama satu sedot, sana sedot, apakah juga harus collapse atau bagaimana? What I mean is, Hani also took a sip, just as Mirna did. Then, should Hani also collapse like Mirna? depends on the dosage. He may not collapse, but she will probably experience some of the symptoms of cyanide poisoning. Tergantung dari dosis yang diminum. Mungkin Sama-sama satu sip. the same dose, sip. I mean a sip. Keberatan Hani took a majelis sip and she also took a sip. menyimpulkan pertanyaan ahli ada pertanyaan penasihat itu adalah menyimpulkan tentang seberapa banyak yang diminum. Saya tidak bilang berapa jumlahnya, tapi sama-sama sekali sedot. I'm not Berapa saying jumlahnya? I'm not saying Faktanya the tidak amount, seperti ya. itu, Mas. but Ya, they also ahli took aja a yang sip, jawab. just like Ahli aja yang jawab ya atas pertanyaan tadi bahwa Mirna minum, si Hani minum kata penasihat hukum. Kok punya akibat yang berbeda, mengapa? so. Mirna, the victim, took a sip. Hani, her friend, also took a sip, but the result was different. Mirna collapsed and Hani did not. Why? I find it very strange, very hard to explain. Bagi saya menemukan bagi saya ini sangat aneh dan sangat sulit untuk dapat dijelaskan. One reason, Cukup ya? assuming that there is Cukup, cyanide cukup. in the coffee, Salah satu alasannya adalah apabila kita mengasumsikan ada sianida di dalam kopi, the amount she took is less. maka jumlah yang ditelan oleh Hani itu lebih sedikit. But then I would also expect a bit of symptoms. She may not collapse, but she may have experienced some symptoms. Dan kalau itu terjadi, maka meskipun Hani tidak kolaps, tidak sadarkan diri, paling tidak Hani akan mengalami gejala-gejala keracunan sianida yang Itu ya, lain. jawabannya cukup ya. Jadi penasihat hukum sudah habis ya waktunya. Karena ini sudah berganti hari. Ini jam 1 sudah berganti hari, ya. Ya. Silakan. Ya. Penuntut umum. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ahli terhadap BB4 tadi sudah dijelaskan memang diambil 70 menit setelah kematian korban. As far as BB4 is concerned, it has already been mentioned that it was taken 70 minutes after the death of the victim. Dan volume yang diambil hanyalah kurang lebih 0,1 mililiter. And the volume taken is more or less only 0.1 0,1 mililiter. 0.1 milliliter. Tetapi
baru dilakukan pemeriksaan setelah beberapa hari kemudian, kira-kira 3 sampai 5 hari kemudian. However, examination was performed about 3 to 5 days. later. Oke. Seperti yang telah ahli jelaskan tadi, As what you have already explained, bahwa sianida akan berubah menjadi hidrogen sianida. and that cyanide would change into hydrogen cyanide. Dan juga kemudian berubah menjadi asam tiosianat. And also cyanide can be converted into thiocyanate. Kemudian terjadi perubahan tiosianat, perubahan senyawa tiosianat lagi. And then there will be changes into cyanide compounds. Apakah setelah 3 sampai 5 hari dilakukan pemeriksaan terhadap kadar atau volume yang cuma 0,1 ml, apakah masih memungkinkan ditemukan sianida di dalam cairan lambung tersebut? Well, when examination was performed on such a very small amount of sample, 3 to 5 days later, can it be reasonably, cyanide still be found on the sample, in the sample? I think that is important to find out. Adalah penting untuk mengetahui How was the sample stored? di mana bagaimana sampel tersebut disimpan After collection. setelah sampel tersebut diambil. If it is stored in a refrigeration, Kalau sampel tersebut disimpan di tempat dengan pendingin atau di refrigerator, then the loss of cyanide maka hilangnya cyanida will be reduced. akan berkurang, And cyanide should still be detected. dan kalau toh ada, dan cyanida akan tetap dapat terdeteksi. Of course, if the storage is not optimal, Akan tetapi apabila penyimpanannya tidak optimal, then there will be loss of cyanide. maka cyanidanya akan hilang. More loss of cyanide, yeah. Maksud saya akan ada lebih banyak cyanida yang hilang. Oke. Artinya bahwa tidak diketemukannya cyanida pada pemeriksaan 0,1 ml sisa cairan lambung setelah 3 atau 5 hari tidak dapat dipastikan. Sorry, coba diulang lagi Pak. Dengan penjelasan ahli tentang bergantungnya di penemuan sianida di dalam 0,1 tadi bergantung pada tempat penyimpanannya, cara penyimpanannya. Apakah berarti 0,1 cairan lambung tersebut dipastikan ketidakadaannya setelah 3 sampai 5 hari? Maksudnya apakah Apakah pasti tidak ditemukan atau ada kemungkinan ditemukan? Artinya itu kan masih tergantung pada tempat penyimpanan, begitu kan? Ditemukan tidaknya. Whether or not cyanide can be found on the samples under BB4 is dependent on how the samples are stored or were stored. Yes. Ya. Cukup, Mas.
Gimana tanggapan dari terdakwa atas keterangan atau pendapat ahli? Terima kasih Yang Mulia, saya tidak ngerti, tidak ada tanggapan. Terima kasih. Tidak ada tanggapan ya. No comment. Saudara tetap pada keterangan ya, ada pendapat ya. So you stand by what you have said. Yes. Ya, saya tetap pada pendapat yang telah saya sampaikan. Terima kasih, boleh meninggalkan ruang sidang. So you are allowed to leave the room. Thank you, my lords. Terima kasih Yang Mulia. Silakan terdakwa di depan. Untuk malam ini kita sudahi sampai di sini, Pak ya. Kita tunda dan kita tetapkan kembali sidang yang akan datang nanti hari Rabu tanggal 7 September 2016 jam 9 pagi dengan acara, kalau masih ada saksi atau ahli yang akan diajukan oleh penasihat hukum. Ya, Yang Mulia, sebenarnya malam ini kami tadinya merencanakan 3 orang ahli, tapi dan ahlinya sudah kami suruh juga menunggu, tapi tidak mungkin hari ini. Dan oleh karena itu kami banyak kehilangan waktu karena waktu yang diberikan pada kami hanya 6 hari, sedangkan ahli kami kan banyak. Permohonan kami yang satu, Yang Mulia, apabila supaya nanti sidangnya jaksa dapat cepat membawa terdakwa dalam ke sini supaya sidangnya tepat, supaya jangan kehilangan waktu. Itu aja, Yang Mulia. Ya. Demikian sidang ditunda dan ditetapkan kembali sidang yang akan datang hari Rabu tanggal 7 September 2016. Diperintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa pada pukul 9 pagi. Demikian sidang dinyatakan ditutup. Ya, akhirnya sidang ke-18 dari Jessica Kumala Wongso yang menghadirkan seorang ahli patologi forensik dari Brisbane, Australia, Profesor Bembeng Ong, akhirnya berakhir dan sudah ditutup oleh hakim untuk kemudian ditunda dan akan berlangsung kembali pada hari Rabu mendatang. Tadi disampaikan dan diberikan kesempatan bergantian mulai dari penasihat hukum dan juga jaksa penuntut umum untuk sama-sama menanyakan hal yang memang ingin diketahui dari sang ahli, khususnya dalam kaitannya dengan sianida yang diduga ini ada di dalam kopi dan ditemukan di dalam tubuh Mirna. Tentunya hasil yang didapat dari sang profesor sebagai saksi ahli di hari ini akan menjadi pertimbangan para hakim dalam mengungkap fakta-fakta di persidangan dan nantinya akan memutuskan apakah Jessica Kumala Wongso bersalah terhadap kematian seorang Wayan Mirna Salihin ataukah tidak. Tetapi kita sama-sama masih belum bisa memastikan seperti apa kemudian kelanjutan dari kisah meninggalnya Wayan Mirna Salihin setelah ia meminum kopi Vietnam yang diduga ini mengandung sianida.